Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafana Syumardia Intana dari NIM 20 2002 01 Saya Samiatul Fauzia dari 202 akan memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Birokrasi dan Governance mengenai materi arena kemitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Fauzia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Kediri. Berdasarkan tugas kuliah saya pada mata kuliah Birokrasi dan Governance mengenai arena kemitraan, saya mengambil contoh program pemerintah yaitu mengenai Selungbung Food Festival atau biasa disebut dengan SFF. Program ini memiliki kemitraan antara pemerintah yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata atau Dispora Budpar dengan swasta yaitu bidang CV Gemilang Sejahtera. Saya memperoleh informasi ini dari Instagram dan juga beberapa berita. Namun di situ hanya disebutkan lokasi dan kuliner-kulinernya saja. Tidak ada mengenai siapa dan bagaimana pengelolaan Lumbung Food Festival ini. Maka dari itu, jika Anda tidak keberatan, saya akan melakukan wawancara mengenai latar belakang hingga hasil yang diperoleh dari Lumbung Food Festival ini. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya persilahkan Anda untuk memperkenalkan diri dulu. Iya. Mohon maaf, agak batuk ya Mbak. Maaf ya. Sebelumnya akan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nafana Syumardia Intana. Saya di sini sebagai informan atau pemberi informasi mengenai Selungbung Food Festival yang ada di Kota Nganjuk ini. Baik, selanjutnya memasuki pertanyaan yang pertama, kita mulai langsung aja ya. Bagaimana kondisi awal hingga bisa ada Lumbung Food Festival ini? Bagaimana? Baik, awalnya tuh begini ya Mbak. Selungbung Food Festival itu awalnya sungai Selungbung. Jadi sungai yang udah nggak aktif, udah nggak bisa mengalir, udah tidak bisa apapun. Nah, terus selain itu sungai Selungbung yang kan ada dua, sebelah timur sama sebelah barat. Nah, itu untuk yang sebelah timur itu dibuat jualan para pedagang kaki lima untuk berjualan ayam mentah, daging ayam dan lain-lain itu di saat pagi hari. Dan untuk yang di sebelah barat itu sungainya udah sungai mati dan itu terjadi sebuah pencemaran udara, di mana pencemaran udara itu dikarenakan aliran dari rumah warga dari air yang kayak habis mandi kan ke arah sungai itu semua kan. Nah itu terus akhirnya pemerintah membuat kayak kerjasama untuk dari salah satu pihak swasta untuk membangun program Selungbung Food Festival juga untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Nganjuk. Baik, terus bagaimana komponen proses dari Selungbung Food Festival ini? Oke, jadi ini awalnya itu program ini memiliki keunggulan yang berupa untuk kayak meningkatkan perekonomian yang ada di Nganjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti untuk kayak orang-orang Nganjuk supaya dapat mengenal kuliner apa aja yang ada di Nganjuk, entah itu makanan modern atau makanan tradisional gitu ya. Terus untuk yang ada juga yang kelemahan dari Selungbung Food Festival ini seperti masyarakat merasa sedikit keberatan gitu ya, karena adanya uang penyewaan sebesar 8,5 juta atau 8.500.000 hingga 9 juta hanya untuk sewa kontrak selama 1 tahun gitu. Selanjutnya program SFF ini atau Selungbung Food Festival ini tidak lepas dari pengawasan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Jadi pegawai pemerintah Kabupaten Nganjuk itu akan operasi atau akan survei di daerah Selungbung Food Festivalnya itu apakah ada perkembangan, entah itu perkembangan meningkat atau menurun. Nah, selain itu pemerintah juga akan mengadakan sebuah kayak evaluasi pangan berkualitas, apakah itu layak dimakan atau itu termasuk banyak MSG-nya atau enggak dan lain-lain lah seperti itu. Nah, itu
perlu dilakukan karena untuk menjaga kualitas pangan yang akan disediakan untuk masyarakat lain yang berkunjung di seluruh food festival itu. Iya. Terus jadi kalau ada masyarakat siapapun itu bisa bergabung ya di Sumung Food Festival Iya, pasti untuk bisa. mengisi stand. Bisa, cuma kan di situ Sumung Food Festival itu kan kayak modelnya itu kan stand-stand. Nah, Iya. itu standnya itu pasti terbatas. Jadi mungkin kan makanya ini ada dua harga, 8,5 sama 9 juta. Nah, 8,5-nya itu dibuat stand nomor 1 sampai 20, itu di mana standnya itu mohon maaf, yang 8,5 sampai 8,5 juta itu dibuat 20, 21 hingga 40. Itu artinya standnya itu kayak terpinggir Yang enggak tepi jalan. gitu, yang jarang lah dijangkau orang. Nah, untuk yang harga 9 juta itu untuk nomor stand 1 sampai 20, di mana itu dapat dijangkau orang lebih mudah gitu. Yang bisa menghasilkan pelanggan lebih banyak gitu. Iya. Kemudian nih Kak, terus bagaimana struktur dan tata kelola di Selunggung Food Festival ini? Struktur, baik, akan saya jelaskan. Struktur yang dibuat itu pemerintah yang dari dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata atau Dispora Buktar itu akan bekerjasama dengan pihak swasta yang berupa Civic Milang Sejahtera sebagai pengelola Selunggung Food Festival itu. Terus antara pemerintah dengan Civic Milang Sejahtera akan ada administrasi untuk mengurusi apakah ada UMKM gitu. Nah, Untuk yang ingin ya itu administrasinya itu dikhususkan untuk pelaku UMKM yang ingin membuat kerjasama dengan mereka itu, seperti kayak dagangan mereka ditaruh di standnya Selunggung Food Festival itu. Nah, lalu pelaku UMKM nanti akan mengelola keuangannya sendiri dan juga akan dibagi ke pengelolanya itu seperti misalnya kayak uang sewa tadi kan berarti kan masuk ke keuangan gitu ya. Nah, selain itu juga pelaku UMKM juga akan mengurusi atau mengelola juga bagian pemasaran, distribusi, dan produksi. Jadi pelaku UMKM itu sendiri yang mengelola usahanya itu sendiri. Jadi pelaku UMKM itu kalau ingin ada yang ingin daftar itu ke CV-nya itu ya, CV Milang Sejahtera Iya, melalui administrasi. Nah, administrasinya itu kan pasti kan di bawah naungannya pemerintah disebut itu sama Civic Milang. Selanjutnya untuk tata kelolanya ya tadi Mbak tanya. Nah, tata kelolanya untuk kebijakan pelaku usaha yang ingin menyewa stand harus membayar uang sewa sebesar tadi sudah saya sebutkan 8,5 juta hingga 9 juta itu untuk masa kontrak 1 tahun ya kan. Lalu itu pelaku usaha akan mengurusnya ke administrasi yang Mbaknya tadi tanyakan. Nah, selanjutnya pengelola Selunggung Food Festival ini juga mengelola sistem pembayaran di mana one kasir atau dari stand 1 sampai 40 itu hanya 1 kasir atau mungkin 120 yang ada di seberang barat sama 1 sampai 20 di seberang timur itu hanya tersedia 1 kasir. Jadi barat 1 kasir, timur 1 kasir gitu. Nah, kalau pembayarannya bisa pakai untuk saat ini kan kebanyakan pakai e-money ya. Nah, gitu. Jadi kayak misalnya pakai OVO, ShopeePay, terus ataupun pakai QRIS Bank Jatim. Lalu di sini memang ada kayak minus kayak kelemahan lah. Kan belum tentu juga banyak orang yang bisa menggunakan e-money. Tapi tenang, di Selunggung Food Festival ini juga ada yang menyediakan cash, bukan pakai e-money. Terus tata kelolanya untuk sejauh ini apa standnya sudah terisi semua, apa ada yang belum? Untuk saat ini masih belum banyak yang terisi sih, soalnya mungkin banyak pelaku UMKM yang agak keberatan karena harga sewa ya agak banyak kan, itu 8,5 juta buat 1 tahun gitu. Kalau di pinggir-pinggir jalannya cuma berapa ya, 800 sampai 900 gitu ya, mungkin bedanya cuma beda tipis berapa ratus gitu doang.
Lanjut lagi ya tadi, Iya. bagaimana kontingensi dan kendala yang dihadapi Selungguh Food Festival ini? Sebelumnya mohon maaf ya Mbak, kontingensi itu apa ya? Jadi kontingensi itu kayak keadaan atau situasi yang diperkirakan akan terjadi. Jadi kayak perkiraan nantinya akan gimana gitu. Tapi itu masih belum Masih terjadi perkiraan, kan? Masih ya, perkiraan kan? Nah, untuk kontingensi yang mungkin belum bisa terjadi ya, nah itu seperti kayak pemerintah tidak konsisten dengan programnya, seperti kayak ya udah bikin program Nggak dijalankan. ya dijalankan cuma Nggak maksimal. nah bodo amat gitu udah. Nggak seperti Nah, awal. iya. Terus selanjutnya juga di sisi pelaku UMKM, pengunjungnya tidak tetap. Jadi kayak misalnya hari ini ramai banget karena malam minggu gitu ya. Terus besoknya udah sepi karena udah kerja, udah Sekolah. iya gitu kan. Nah, selanjutnya juga di sisi pemerintah itu bisa kayak gimana ya? Pemerintah udah lepas tangan gitu kayak udah nggak ikut campur jika ada masalah dalam pelaku usaha UMKM. Jadi kayak pemerintah tuh udah tutup mata masalah. Penting nyediain Iya, tempat. yang penting nyediain tempat. Kalau ada masalah ya udah itu urusan kalian, urusan pelaku UMKM-nya sendiri gitu. Itu yang sangat dikhawatirin gitu. Buat pemerintah juga, tapi juga buat yang utama, yang paling berdampak itu untuk pelaku UMKM-nya itu. Jadi, nah untuk kendala, tadi kendala ya? Iya, benar. Kendala yang mungkin dapat terjadi di Selungguh Food Festival ini seperti misalnya waktu kondisi hujan, itu kan karena faktor alam, kita nggak bisa oh besok akan hujan nih, besok enggak. Jadi faktor alam yang tiba-tiba datang hujan gitu. Nah, hujannya itu membuat kayak pelaku usaha UMKM-nya itu kayak sedikit gimana ya, rasa rugi tapi juga enggak rugi banget gitu loh. Karena kan banyak Sedikit outdoor ya. iya outdoor banget ini. Kalau panas kepanasan, kalau hujan ya Hujanan. hujanan banget itu kan. Terus apa tadi Kendala. kendalanya itu pengunjungnya akan berkurang karena faktor hujan itu tadi kan. Nah itu yang sangat dikhawatirkan kepada pelaku UMKM. Jadi khawatir banget lah gitu. Karena apa, di situ kan kalau kena hujan banyak tuh genangan air di kursinya juga kan, udahlah nggak bisa ditempatin gitu kan. Nah kalau di sisi pemerintah itu dapat kendalanya seperti pemerintah itu kayak rugi gitu loh, ini bakalan berjalan dengan lancar atau enggak gitu. Jadi lebih ke gitu. Baik, terus untuk pertanyaan terakhir nih Kak, jadi bagaimana hasil dan akuntabilitas di Selungguh Food Festival ini? Oke, berarti kalau hasilnya dari pengamatan saya sendiri ya, pemerintah memang sudah berhasil sih untuk membuat Kota Nganjuk itu benar-benar benar-benar nggak seperti dulu yang mati, yang sepi gitu. Ada apa-apanya. Sekarang kan udah ada taman, udah ada lampu-lampu kelap-kelip gitu kan, udah bagus banget ya. Nah, apalagi ketambahnya ada Selungguh Food Festival ini, apalagi kan orang Nganjuk kan kebanyakan suka yang kuliner, ya kan pasti. Nah, Kuliner. terus apalagi kan anak remaja gitu kan banyak banget kan. Nah, itu hasilnya itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga pemerintah gitu. Jadi bukan di satu sisi pemerintah saja, tapi juga dua-duanya gitu. Nah iya, terus dapat juga untuk membuka lapangan pekerjaan baru, karena semisal kita ingin membuka, kita akan membuat kayak misalnya pisang coklat, kita memang belum ada rencana, cuma karena ada Selungguh, ayo kita bikin aja ya. Apalagi pisang coklat mungkin bikinan kita bakal enak banget kan gitu, akhirnya kita dapat pulang. Nah selain itu hasilnya itu dapat kayak mengurangi pencemaran udara kan, karena awalnya tadi kan karena sungai kumuh gitu ya tadi. Terus apalagi kan karena adanya pedagang kaki lima penjual daging ayam yang berantakan kan, itu nggak berkeliaran lah ya, baunya kan juga semerbak banget kan itu. Ya itu untuk saat ini hasilnya juga memenuhi kriteria positif sih, tapi ya semoga aja sampai kedepannya bertahan lama, soalnya kan tahu sendiri kan orang Nganjuk itu kan kayak ada bagus nih langsung viral langsung gitu. Nah, untuk yang akuntabilitasnya itu gini, calon pedagang nantinya akan lapor kepada admin yang awalnya buat pendaftaran itu, untuk apakah kayak
gimana ya, kayak mengenai persewaan, kayak apa, melaporkan. Jadi adanya kayak misalnya ada masalah kayak listriknya ini kurang gini atau apalah itu ya harus ke ahlinya, nanti ke ahlinya langsung ke pusat. Jadi pusatnya itu kan antara pemerintah, kerja sama pemerintah dengan CV-nya itu. Jadi itu memang perlu dilaporkan untuk kemajuan pelaku usaha UMKM-nya juga, ataupun untuk kemajuan iya seluruh festival itu juga. Kan ini memang diperlukan untuk mengisi perkembangan setiap bulannya, atau mungkin setiap minggu, atau mungkin setiap bulan, tapi biasanya kan setiap bulan ya itu ya. Nah itu jadi pemerintah tahu lah gimana progresnya setiap bulan gitu. Entah itu dari segi apa, pelakunya kayak lebih ke sarana prasarana, ataupun dari sisi keuangan. Baik, terima kasih ya Mbak. Sudah ini saya mau berdasarkan pemaparan materi yang Anda sampaikan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan ini dapat menciptakan kawasan ekonomi nganjuk yang baik dan memberikan beberapa manfaat seperti tadi mengurangi pencemaran udara dari sungai yang kumuh tadi, jadi yang diubah menjadi sumber food festival ini. Terus juga membuka beberapa lowongan pekerjaan baru. Menurut saya ini sudah cukup baik sih program ini. Iya. Semoga berjalan ke depannya semakin baik lagi. Nah, terutama pemerintahannya gitu ya, yang semakin lama harus semakin meningkatkan dengan semakin menurun gitu. Iya. Baik ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak jelas. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.